Pernah kepikiran nggak sih, apa ya rahasianya orang bisa hidup sehat sampai tua? Tanpa harus pusing mikirin obat-obatan mahal, atau diet yang aneh-aneh gitu. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Coba bayangin deh, kalau ternyata kuncinya itu, ya ada di dapur kita sendiri. Dan ini poin yang menarik banget. Sumber-sumber yang kita bahas ini bukan sekedar daftar belanjaan biasa, kan? Bukan. Ini tuh kayak peta harta karun. Misi kita hari ini adalah membongkar peta itu, mencari tahu kenapa buah-buahan ini begitu spesial. Dan gimana kebiasaan simpel mengonsumsinya bisa benar-benar mengubah kualitas hidup kita. Betul, kita akan lihat sains di baliknya, dan yang paling penting ya, cerita-cerita nyata dari orang-orang yang sudah merasakannya. Betul banget. Soalnya, kita semua kan pasti pengen tetap fit dan mandiri sampai tua, ya kan? Pasti. Tapi kadang suka ada rasa cemas gitu. Khawatir ingatan mulai menurun, atau stamina nggak sekuat dulu lagi. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita bisa ambil alih kendali itu dengan cara yang bukan cuma gampang, tapi juga enak. Siap? Siap. Kita mulai dari buah pertama yang dijuluki pelindung otak. Oke, kita langsung masuk ke buah pertama, blueberry. Di sumber yang kita punya julukannya keren banget. Berry otak. Berry otak ya. Jujur, saya penasaran, kenapa buah sekecil ini bisa dapat gelar se-powerful itu? Katanya ini pelindung utama dari penurunan fungsi kognitif. Julukan itu sama sekali nggak berlebihan. Sains di baliknya itu ada di satu senyawa super bernama antosianin. Antosianin? Iya, itu loh, pigmen yang bikin warna blueberry jadi biru gelap pekat itu. Antosianin ini punya 2 tugas utama di otak kita. Oke, apa aja tuh? Pertama, dia itu seperti petugas pemadam kebakaran untuk peradangan. Peradangan kronis di otak itu salah satu biang keladi penuaan otak. Jadi dia meredam api di dalam. Gitu ya? Betul. Kedua, dia bantu melancarkan komunikasi antar sel-sel otak. Bayangin aja jalan tol di kepala kita, antosianin ini yang memastikan nggak ada macet. Jadi, informasi bisa lewat dengan lancar. Tepat. Oke, secara teori kedengarannya masuk akal banget. Tapi sejauh mana ini terbukti di kehidupan nyata? Apa sumber kita punya contoh spesifik? Tentu ada, dan ceritanya ini sangat menyentuh. Sumber ini menceritakan tentang Pak Budi, seorang pria berusia 78 tahun. Oke. Dulu, beliau ini bangga sekali dengan ingatannya yang tajam. Tapi pelan-pelan, beliau mulai cemas. Cemas karena apa? Lupa taruh kunci mobil di mana, lupa nama tetangga yang sudah lama dikenal. Momen-momen kecil yang bikin beliau merasa kehilangan kendali. Wah, itu pasti bikin frustrasi banget. Terus, apa yang beliau lakukan? Putrinya menyalankan satu perubahan yang super simple. Setiap pagi, tambahkan segenggam blueberry segar ke menu sarapannya. Cuma itu aja? Cuma itu, nggak ada yang lain. Awalnya mungkin Pak Budi juga ragu, tapi ya beliau coba. Hasilnya gimana? Butuh waktu berapa lama sampai kelihatan bedanya? Nah, ini bagian yang paling menarik. Dalam beberapa bulan, perubahannya signifikan. Wow. Sumber itu mencatat fokusnya jadi lebih baik, ingatan-ingatan kecilnya kembali tajam, dan bahkan moodnya jadi lebih stabil. Jadi, beliau merasa seperti kembali menjadi dirinya sendiri. Tepat sekali. Ini bukan sulap, tapi efek nyata dari nutrisi yang bekerja dari dalam. Yang menarik dari kisah Pak Budi ini bukan cuma soal blueberry-nya ya, tapi soal perubahan kecil yang dilakukan setiap hari. Nah, itu dia. Kamu menangkap benang merahnya. Kayaknya ini pola yang penting ya. Betul. Ini bukan tentang diet ekstrim seminggu, tapi tentang kebiasaan kecil yang dibangun bertahun-tahun. Dan soal blueberry, manfaatnya nggak berhenti di otak. Oh, ada lagi? Antosianin yang sama juga bagus untuk kesehatan jantung dan membantu mengatur gula darah. Jadi, dengan satu kebiasaan kecil, kita melindungi beberapa sistem vital sekaligus. Bicara soal sistem vital, dari jalur informasi di otak, gimana kalau kita pindah ke pompanya, jantung itu sendiri? Boleh. Sumber kita menyebut ada satu buah yang sering disalahpahami. Padahal, juara banget buat urusan ini, alpukat. Alpukat. Ini contoh klasik bagaimana lemak baik itu benar-benar ada dan krusial. Banyak orang masih takut sama kata lemak ya. Iya kan? Padahal tubuh kita butuh jenis lemak yang tepat. Kekuatan utama alpukat ada di lemak tak jenuh tunggal. Oke. Lemak ini kerjanya pinter. Dia menurunkan kolesterol jahat atau LDL sambil naikin kolesterol baik atau HDL.
Jadi seperti tim pembersih alami untuk pembuluh darah kita. Persis. Tapi katanya bukan cuma lemaknya yang penting ya. Betul sekali. Ada pahlawan kedua di dalam alpukat, kalium. Kalium. Kita sering dengar anjuran kurangi garam atau natrium untuk kontrol tekanan darah, kan? Iya, betul. Itu benar, tapi itu baru setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah perbanyak asupan kalium. Oh, jadi harus seimbang ya? Tepat. Kalium ini fungsinya menyeimbangkan efek natrium di tubuh. Kalau natrium bikin tekanan darah naik, kalium bantu menurunkannya. Dan tentu saja sumber kita punya cerita untuk ini. Ada Pak Adus 75 tahun yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan tekanan darah tinggi. Perubahan gaya hidup itu seringkali yang paling sulit ya. Benar. Tapi Pak Agus nggak melakukan hal yang drastis. Beliau cuma mengganti kebiasaan ngemil biskuit atau gorengan di pagi hari Diganti dengan apa? dengan selembar roti gandum panggang yang diolesi alpukat segar. Itu aja. Perubahan yang kedengarannya sepele ya, tapi hasilnya... Wah, biasa. Tekanan darahnya dilaporkan turun ke level yang lebih sehat. Beliau merasa lebih berenergi, dan yang paling penting, dokternya sendiri kaget. Wow, kisah Pak Agus ini luar biasa, tapi kita juga harus realistis kan? Maksudnya, Perubahan pola makan ini adalah pelengkap yang sangat kuat, bukan pengganti total dari anjuran medis. Saya yakin sumbernya juga menekankan itu. poin yang sangat bagus. Ini bukan jalan pintas, tapi mitra untuk kesehatan. Betul, ini tentang membangun fondasi kesehatan yang lebih kokoh, sehingga pengobatan bisa bekerja lebih efektif. Nah, dari blueberry yang melawan peradangan di otak dan alpukat di pembuluh darah, sepertinya kita mulai menemukan tema utamanya, melawan peradangan kronis. Tepat sekali. Buah ketiga ini, delima, kayaknya membawa tema ini ke level selanjutnya. Sumber ini menyebutnya simbol anti penuaan. Tepat. Kalau blueberry punya antosianin, delima punya jagoannya sendiri yang disebut polifenol. Polifenol. Senyawa ini punya kemampuan unik untuk merelaksasi pembuluh darah. Coba bayangkan selang air deh. Oke. Kalau selangnya kaku, tekanan airnya jadi tinggi kan? Tapi kalau selangnya fleksibel, air mengalir lancar. Nah, itulah yang polifenol lakukan pada arteri kita. Aliran darah lebih lancar, beban kerja jantung jadi lebih ringan. Persis. Tapi kan anti penuaan itu konotasinya lebih dari sekedar jantung. Apa hubungannya dengan keriput atau nyeri sendi misalnya? Pertanyaan bagus. Disitulah fungsi kedua polifenol bermain. Polifenol adalah antioksidan yang sangat kuat. Oke. Tugasnya melindungi sel-sel kita dari serangan radikal bebas atau stres oksidatif. Stres oksidatif inilah biang keladi penuaan di level seluler. Jadi dia yang bikin kulit jadi keriput, sendi jadi meradang. Betul, dan organ-organ tubuh menurun fungsinya. Jadi antioksidan dalam delima ini seperti pasukan pengawal pribadi untuk setiap sel di tubuh kita. Berarti ini bukan cuma soal penampilan, tapi penuaan dari dalam ya. Tepat sekali. Sumber kita menceritakan kisah Ibu Sari, 80 tahun, masalah utamanya adalah nyeri sendi dan kelelahan kronis. Kondisi yang sangat umum di usia senja dan sangat menurunkan kualitas hidup. Betul. Lalu, beliau memutuskan untuk mencoba minum jus delima murni setiap pagi, bukan yang kemasannya, tapi yang segar. Dan hasilnya, Awalnya, beliau tidak berharap banyak, tapi setelah rutin beberapa waktu, perubahannya nyata banget. Rasa kaku di lututnya berkurang, mobilitasnya membaik, wah, luar biasa. dan energinya kembali lagi. Beliau jadi lebih semangat untuk jalan pagi. Ini bukti nyata bagaimana mengurangi peradangan sistemik bisa langsung terasa manfaatnya di kehidupan sehari-hari ya. Penuaan itu bukan sesuatu yang harus kita terima pasrah ya. Betul. Dengan nutrisi yang tepat, kita bisa memperlambat dampaknya dan tetap aktif. Delima, dengan vitamin C-nya yang tinggi, juga memperkuat sistem imun. Oke, buah berikutnya ini jujur bikin saya agak kaget pas baca sumbernya. Oh ya, buah apa? Pepaya. Selama ini kan kita mikir pepaya itu ya cuma buat melancarkan pencernaan, titik. Ternyata perannya jauh lebih besar ya. Haha, saya mengerti kenapa kamu kaget. Pepaya memang sering diremehkan. Iya kan? Tapi kalau kita sebut pencernaan itu mesin tubuh, maka pepaya ini adalah mekaniknya. Rahasianya ada pada enzim spesial bernama papain. Papain? Tugas papain ini sangat spesifik, memecah protein. Seiring usia, tubuh kita seringkali lebih sulit mencerna protein, yang akhirnya bikin kembung. Jadi ini bukan sekedar soal serat, tapi ada alat bantu di dalamnya? Tepat sekali. Dan ini nyambung ke poin kedua yang sangat krusial, penyerapan nutrisi. Oke.
kamu bisa saja makan makanan paling bergizi. Tapi kalau usus nggak bisa menyerap vitamin dan mineralnya, ya percuma. Kemampuan penyerapan ini menurun seiring usia? Betul. Nah, dengan membantu pencernaan, pepaya memastikan nutrisi dari semua makanan yang kita makan bisa diserap secara maksimal. Wah, ini mengubah cara pandang saya terhadap pepaya. Dan jangan lupakan soal imunitas. Katanya, satu porsi pepaya bisa mencukupi lebih dari 100% kebutuhan vitamin C harian. Benar. Dan ini penting sekali, terutama bagi lansia yang lebih rentan kena infeksi. Kisah Ibu Rina, 76 tahun, di sumber ini jadi contoh sempurna. Beliau punya masalah klasik, kembung dan begas setiap habis makan. Sangat umum itu. Akhirnya, beliau coba satu hal, makan semangkuk kecil pepaya setelah makan siang, setiap hari. Dan hasilnya? Hanya dalam beberapa minggu, keluhannya berkurang drastis. Perutnya nggak lagi terasa penuh dan kembung. Wow. Dan efek samping yang nggak terduga, beliau merasa jadi lebih bertenaga. Nah, ini koneksi yang sering orang lupakan. Kalau pencernaan kita bermasalah, tubuh akan menghabiskan banyak sekali energi. Untuk mengolah makanan. Betul. Saat pencernaan jadi efisien berkat pepaya, energi itu bisa dialihkan untuk aktivitas lain. Dari buah tropis, kita beralih ke buah yang mungkin paling familiar dan sering dianggap biasa. Apel. Iya. Kita semua tahu pepatah, sehari sebuah apel menjauhkan dokter. Dulu saya kira itu cuma mitos, tapi ternyata ada sains kuat di baliknya. Justru karena terlalu biasa, kekuatannya jadi sering terlewatkan. Apel punya dua senjata utama. Pertama, menstabilkan gula darah. Gimana caranya? Ini berkat serat larut bernama pektin. Cara kerjanya begini. Pektin memperlambat proses pencernaan, jadi gula dilepaskan ke aliran darah secara bertahap. Jadi nggak ada lonjakan gula darah yang drastis. Tepat. Energi kita jadi lebih stabil sepanjang hari. Ini penting banget untuk mencegah risiko diabetes tipe 2. Sangat penting. Lalu senjata keduanya apa? Nah, yang kedua ini terkoneksi dengan semua pembahasan kita sebelumnya. Perannya dalam kesehatan usus. Serat di dalam apel ini berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik. Beda ya sama probiotik? Beda. Probiotik itu bakteri baiknya, sedangkan prebiotik adalah makanannya bakteri baik. Oke. Jadi, dengan makan apel, kita seperti memberi pupuk untuk pasukan bakteri baik di usus kita. Tepat. Dan kesehatan usus itu adalah pusat komando dari banyak hal. Sistem imun, kesehatan otak, bahkan suasana hati. Semuanya dipengaruhi kondisi usus. Betul. Usus yang sehat berarti fondasi yang kuat untuk mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Ini dibuktikan oleh kisah Pak Tono, 82 tahun. Beliau punya masalah nyeri sendi dan kekakuan. Beliau berkomitmen untuk makan satu buah apel setiap hari. Cuma itu. Dan hasilnya, rasa sakit dan peradangan di tubuhnya terasa berkurang. Luar biasa. Kisah Pak Tono ini menunjukkan koneksi langsung antara usus dan sendi. Iya ya. Saat peradangan di pusatnya, yaitu usus, diredam, efeknya bisa terasa sampai ke sendi. Keunggulan terbesarnya, apel itu praktis, murah, mudah didapat, dan bisa langsung dimakan. Oke, jadi setelah kita bongkar satu persatu, blueberry untuk otak, alpukat untuk jantung, delima, pepaya, dan apel, rasanya semua ini bukan cuma daftar buah ya. Bukan. Ada pesan yang lebih dalam di baliknya. Betul. Dan kalau kita boleh simpulkan satu pesan terpenting dari semua sumber ini, pesannya bukanlah makanlah kelima buah ini. Tapi, Pesan sesungguhnya adalah umur panjang dan sehat itu bukan tentang mencari satu superfood ajaib, tapi tentang membangun kebiasaan sehat yang konsisten. kebiasaan yang konsisten. Para centenarian, orang-orang yang hidup sampai 100 tahun lebih, kunci mereka bukan suplemen mahal. Kunci mereka adalah makanan alami utuh yang mereka makan setiap hari. Selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun, jadi pilihan-pilihan sederhana yang kita buat setiap hari yang mungkin kelihatannya nggak berarti. Justru itu yang menumpuk jadi hasil yang luar biasa di masa depan. Tetap sekali. Kisah Pak Budi, Pak Agus, Ibu Sari, Ibu Rina, dan Pak Tono semuanya punya satu kesamaan. Mereka tidak melakukan perubahan drastis, tapi mereka konsisten. Pilihan kecil dan bijak setiap hari. Itulah yang pada akhirnya tidak hanya memperpanjang usia, tapi yang jauh lebih penting meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Setelah mendengar semua ini, coba deh ambil waktu sebentar buat refleksi. Di luar kelima buah ini, adakah satu kebiasaan super kecil dalam pola makanmu? Yang bisa kamu mulai atau ubah dari hari ini juga,
sebagai investasi kecil untuk kesehatanmu di masa depan? Pertanyaan yang bagus. Kami penasaran banget sama pendapat kamu. Dari kelima buah tadi, mana yang paling bikin kamu, wah, ternyata gitu ya? Atau mungkin kamu punya pengalaman pribadi dengan salah satu buah ini. Coba deh, bagikan ceritamu di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, dan tentunya subscribe biar kita bisa terus menyelam lebih dalam bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu sehat dan penuh energi.